Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu film jadul. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh sekeluarga setanah air ya. Balik maneh ambil aku Icang mikrolet warna merah seperti biasa sesuai beberapa requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengidul film bergenre action dengan sentuhan sedikit komedi yang dibuat berdasarkan kisah nyata berjudul Badass tahun 2012. Bercerita tentang seorang pria parubaya yang mendadak viral karena aksinya melawan dua preman di dalam bis kota. Sampai suatu hari teman baik satu-satunya meninggal dunia dan pria ini terseret dalam suatu kasus kriminal kelas kakap yang terjadi di kotanya. Bagaimana aksi kebadassan pria parubaya tersebut? Langsung aja kita gaskan pantun dari dulurku Ahmad Khairun ya kan. Joko tingkir ngombe dawet, monggo sekejaaken. Wet, dawet enak juga nih kayaknya dawet. Frank Vega adalah seorang penduduk biasa yang tinggal di kota Los Angeles, California. Sehari-harinya Frank menaiki bis yang melewati jalur 144 untuk beraktivitas. Sampai suatu ketika di bis Frank melihat dua preman alay yaitu Raymond dan temannya sebut saja Paijo. Yang tanpa disangka-sangka kejadian di hari itu akan merubah hidup Frank selamanya. Dan inilah Badass. Something was about to happen that would change my life forever. Line 144, the same route I took every... The story begins right here on this bus. Film pun flashback ke tahun 1957 di Santa Rosa, California, di mana Frank kecil hidup sangat sederhana bersama kedua orang tuanya, mengurus lahan pertanian seluas 60 hektar dan lain-lain. Sebagai pria yang sekarang sudah berumur, pastinya Frank telah mengalami asam garam kehidupan. Mulai dari memenangkan kejuaraan nasional American Football saat SMA di tahun 1963, jatuh cinta dengan seorang gadis bernama Lindsay, sampai Frank harus meninggalkannya sementara waktu untuk pergi berperang ke Vietnam pada tahun 1967. Tapi ketika Frank dipulangkan pada tahun 1972 karena luka tembak di lutut kirinya, betapa terkejutnya dia melihat pujaan hatinya Lindsay yang ternyata sudah menikah dan memiliki dua orang anak. Sudah jelas Frank merasakan patah hati yang sangat-sangat mengguncang jiwanya, dan sayangnya sejak saat itu Frank seakan-akan sulit mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Meskipun Frank seorang veteran perang Vietnam, tapi karena luka di lutut kirinya dan ijazahnya yang hanya lulusan SMA, Frank pun kesulitan mendapatkan pekerjaan di berbagai perusahaan, bahkan untuk menjadi seorang polisi sekalipun. Sampai akhirnya Frank berjualan hotdog kecil-kecilan selama bertahun-tahun sampai sekarang. Tapi lagi-lagi Frank menemukan batu sandungan ketika pembelinya beralih ke toko hotdog baru yang brengkesnya sengaja jualan di dekat Frank, mana pakai mobil van pula ya kan. Dia pun sangat merasa sedih dengan kehidupannya yang seakan-akan tidak pernah memihak kepadanya. But life has a way of kicking you in the ass every once in a while. Kembali ke awal film, di mana Frank yang sedang menaiki bis jalur 144 seperti biasanya bertemu dengan dua preman Raymond dan Paijo yang maksa minta tempat duduk ke salah satu kakek-kakek penumpang di bis itu. Ketika Raymond akan menonjoknya, Frank pun langsung menahan tangannya dan menyuruh dua preman alay tersebut duduk di kursi belakang yang masih kosong. Sedangkan Frank sendiri pindah ke bangku depan. Tapi jelas Raymond dan Paijo yang gak terima ngajak ribut Frank. Lah belum tahu dia, sikat miring Frank. Nothing's been the same. Old guy's badass. Come take a look at this. Kejadian di bis itu terekam oleh salah satu penumpang dan auto viral di YouTube. Karena aksi heroiknya, Frank pun menjadi terkenal dan dijuluki dengan sebutan Badass. Banyak orang yang menggambar mural Frank di tembok-tembok dan mencetak foto wajahnya di kaos-kaos. Bahkan kepopuleran Frank juga membuatnya dapat kenalan polisi hingga diwawancara di TV bersama ibu Frank yaitu Juanita. Dan Frank pun kembali mendapatkan semangat di dalam hidupnya. People wanted to be with me. All of a sudden, people started caring about me. Now you've been deemed a hero, Mr. Vega. Mom, she's not biased or nothing.
Naasnya Frank yang sudah merasakan hidupnya membaik tiba-tiba harus kembali terpuruk. 3 bulan setelah dirinya populer, ibunya Juanita yang begitu disayangi Frank meninggal dunia dan mewariskan rumah beserta isinya, perhiasan-perhiasan dan juga anjing peliharaannya bernama Baxter. Ketika sedang beberes barang, teman polisi Frank yaitu Malark datang mengucapkan bela sungkawa dan memberi Frank kaos bergambar dirinya yaitu Badass. Frank pun akhirnya menetap di rumah ibunya bersama sohibnya sesama veteran perang Vietnam bernama Klondike. Malam harinya mereka pun ngobrol ngalor ngidul sambil minum-minum amer dan Klondike pun berterima kasih pada Frank yang sudah mengizinkannya tinggal di sana. Lalu Klondike memberikan sebuah flash disk dan meminta Frank menyimpannya di brankas almarhumah ibunya. Setelah itu Klondike pun pergi sebentar beli rokok kretek Samsu, tapi di jalan pulang dia dicegat oleh 2 preman yaitu Terence dan Sebastian. Mereka meminta flash disk milik Klondike yang sepertinya menyimpan data-data sangat penting. Ketika Sebastian menodongkan pistolnya, Klondike pun melawan dan berhasil menumbangkan mereka berdua. Tapi Sebastian yang masih memegang pistolnya langsung menembak Klondike tepat di dadanya hingga dia tewas. Baru aja ditinggal oleh ibunya, sekarang Frank kembali merasakan kesedihan atas meninggalnya Klondike, satu-satunya sahabat yang dia miliki. Setelah mengambil barang-barang Klondike di kantor polisi, Frank pun beli minum sebentar ke Alfamidi. Tapi karena uangnya kurang, Frank berjanji akan bayar sisanya besok. Namun jelas ditolak oleh om-om kasir ya kan. Tak lama kemudian datanglah 3 orang preman yang akan merampok dan Frank mengusir mereka pergi dari sana. Jelas salah satu dari mereka langsung menodongkan pistolnya tepat di depan muka Frank. Lalu yang terjadi, karena sudah menolongnya, om kasir pun akhirnya memberikan secara cuma-cuma bir yang ingin dibeli oleh Frank. Lalu di jalan pulang, Frank bertemu tetangganya yang turut berbela sungkawa atas meninggalnya Klondike dan juga menceritakan tentang adiknya yang terbunuh tidak jauh dari sana oleh para preman-preman. Menurutnya, pihak kepolisian telah gagal dalam menjaga keamanan sampai-sampai bisa terjadi aksi kriminalitas berkali-kali di lingkungan komplek perumahan. Sesampainya di rumah, Frank pun minum-minum di teras dan disapa oleh anak tetangga yang bahasanya sangat minim etika yaitu Martin. Tak lama kemudian bapaknya bernama Chris menyuruhnya masuk, yang ternyata sama-sama nggak punya sopan santun. Setelah itu Malark kembali datang silaturahmi untuk mengingatkan Frank agar menjauhi keributan seperti kejadian di Alfamidi barusan. Meskipun Frank melakukannya demi membela yang lemah, tapi itu adalah tugas polisi. Frank pun bertanya apakah polisi sudah menemukan siapa pembunuh Klondike. Tapi Malark hanya bisa menjawab jika kasus tersebut masih dalam proses karena saking banyaknya kriminalitas yang terjadi di sana dan belum terselesaikan. Pagi harinya Frank pergi ke kantor polisi untuk menanyakan progres kasus pembunuhan Klondike. Oh, sudah diproses, sabar ya Pak ya, percayakan saja pada kami, kata Pak Pol. Tapi tak lama kemudian Frank melihat polisi yang barusan ditemuinya bukannya kerja malah main sama teman-temannya di kantor dongkrik. Karena banyak kasus-kasus yang tidak terselesaikan seperti meninggalnya Klondike dan tetangganya Frank, juga pihak kepolisian yang seakan-akan hanya memilih kasus yang menurut mereka penting dan meninggalkan kasus-kasus lainnya. Frank pun tidak tinggal diam dan memutuskan untuk menggali kasus Klondike dengan tangannya sendiri, menggunakan kaos biru andalannya dengan tulisan di belakangnya I am a motherfucker. Dengan santainya Frank pun masuk ke TKP tempat Klondike terbunuh. Dia menemukan selongsong peluru dan juga kalung milik Terence yang terlempar dari lehernya ketika Klondike menyerang Terence. Setelah itu Frank pun pergi ke tukang loak yang langsung mengenali kedua benda tersebut. Selongsong peluru tadi berasal dari pistol Beretta M9 yang hanya dimiliki oleh pihak berwajib dan pastinya tidak dijual di toko-toko. Sedangkan kalung tersebut adalah sebuah liontin dengan foto seorang wanita yang sering Pak tukang loak lihat di gereja dan mungkin saja kalung itu milik suaminya ya kan. Pak Loak pun memberitahu lokasi rumah suami istri tersebut yang hanya beberapa meter dari toko itu. Dan Frank diminta berhati-hati karena banyak preman yang berkeliaran di sekitar sana. Hey man, be careful. There's a lot of fucking idiots out there. Sesampainya di sana Frank hanya bertemu dengan istri Terence yang kita sebut saja Painem dan memberikan liontinnya. Mengetahui Frank sedang mencari suaminya Terence nggak pakai babi bu, Painem pun langsung emosi karena suaminya sudah seminggu lebih nggak pulang-pulang tanpa kabar. Menurut teman-temannya Painem, Terence pernah kelihatan main basket di lapangan dekat pengkolan tanpa mempedulikan ketiga anaknya yang masih kecil-kecil di rumah. You go tell that son of a bitch. Tell him to go fuck himself.
Setelah itu Frank langsung OTW naik bis ke lapangan basket pengkolan dan menanyakan di mana Terrence ke orang-orang yang lagi main basket. Tapi karena mereka nggak mau jawab dan malah ngancem-ngancem Frank, langsung kena bogem mentah dari Frank ya kan, mampus. Think you are, you old motherfucker? Either give me the ball, or I'ma kill you. Ask you one more time. Anybody know where I can find Terrence? Dengan entengnya Frank membonyokkan 3 orang sekaligus dan mereka pun mengaku tidak tahu apa yang dikerjakan Terrence dan di mana dia sekarang. Namun Frank disarankan menemui seseorang bernama Renaldo di apartemen nomor 85 yang mengetahui di mana Terrence berada. Dan sempet-sempetnya Frank syuting 3 point dong sebelum dia pergi ya kan. That was luck. Sesampainya di apartemen, Frank pun langsung mendobrak masuk dan hanya bertemu dengan temannya Renaldo. Dia mengatakan jika Renaldo jarang berada di apartemen dan memberitahu Frank jika Renaldo selalu datang ke bar Scorpion setiap pagi. He's there every morning. I swear he's gonna be there tomorrow. He hangs out at the Velvet Scorpion. Di lain tempat, wali kota Los Angeles yaitu William sedang menemui bawahannya bernama Panther yang juga seorang bos preman. William menyalahkan Panther yang belum berhasil mendapatkan flash disk berisi informasi rahasia milik William. Loh, apakah maksudnya flash disk milik Klondike? Kita ikuti aja dulu alur ceritanya ya, Lur. Re-election in 90 days and I got accessible. You clean your shit up, Panther. And I mean now. Malam harinya ketika sedang buang sampah, Frank melihat Chris yang pergi dari rumah setelah bertengkar dengan istrinya Amber. Frank pun akhirnya membantu mengobati luka di hidung Amber karena perlakuan KDRT dari suaminya. Mereka pun ngobrol-ngobrol, begitu juga dengan Martin yang semakin menjadi sohib dengan Frank. That's good shit they gave you during the last supper. Frank pun mendatangi bar Scorpion di keesokan paginya untuk mencari Renaldo. Seperti sebelum-sebelumnya karena wajahnya yang jauh-jauh lebih preman dari preman-preman di sana, Frank pun langsung diserang orang-orang bar dan dia pun terpaksa melawan mereka. Oh yeah, it does. He's upstairs. Just stop fucking up my bar. Setelah itu Frank naik ke lantai 2 dan akhirnya bertemu dengan Renaldo yang sedang asik mencemlehei bersama 2 mbak-mbak malam. Baru aja Frank mau tanya di mana keberadaan Terrence, Renaldo malah ngancem pakai pisau kecil. Ini lagi veteran perang diancem pakai pisau kecil. Fuck is down. Tatiana, down at Massage Parlor on 10th Street, alright? Frank pun akhirnya mendapatkan informasi jika Terrence sering mijet dengan Mbak Tatiana di panti pijat plus-plus sebelah Indomaret. Lalu di jalan pulang Malar kembali mendatangi Frank dan mengajaknya ikut muter-muter berpatroli. Ternyata kepolisian sudah mengetahui aksi detektif yang Frank kerjakan akhir-akhir ini. Malar pun meminta Frank untuk menghentikan aksinya karena itu adalah tugas polisi. Bahkan kepala polisi hampir mengeluarkan surat penangkapan atas aksi yang dilakukan Frank. Padahal dia nggak melakukan tindakan kriminal sama sekali ya kan. Frank pun sangat jengkel dan minta turun dari mobil karena aksi Frank selama ini hanya untuk mencari tahu siapakah pembunuh teman baiknya Klondike. Bunch of assholes do nothing about my best friend being killed. You know, I know you're trying to do the best for me. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya Frank melihat ruang tamunya yang sangat amburadul. Tiba-tiba seorang berbadan super jumbo mengunci Frank dan meminta flash disk milik Klondike. Sudah jelas Frank pura-pura nggak tahu dan dia langsung dibanting. Tapi yang terjadi, Fucker! Call before you drop by. dibales lempar dong, padahal badannya 2 kalinya si Frank ya kan. Karena penasaran sepenting apakah isi flash disk yang diberikan oleh Klondike. Sampai-sampai ada orang yang membobol rumahnya. Frank pun meminta bantuan si bocil tetangga Martin untuk memeriksa data di flash disk tersebut yang ternyata berisi dokumen perizinan pembangunan di Los Angeles beserta daftar penerima dananya. Dari semua list perusahaan ada satu nama yang agak aneh dan mendapatkan uang paling besar, yaitu Panther. Panther? What the hell was Klondike involved in? Setelah itu Frank kembali melanjutkan pencarian Terrence ke pijat plus-plus dan request dipijat oleh Tatiana. Frank pun bertanya apakah Tatiana mengenal Terrence dan di manakah Frank bisa menemuinya. Ternyata mereka berdua sempat pacaran namun sudah putus dan Tatiana pun langsung buru-buru minta temannya gantiin mijet Frank dengan alasan ada janji dengan tamu lain. Tapi Frank yang tahu ada kejanggalan diam-diam mengikuti Tatiana ketika dia pulang. Sesampainya di rumah Tatiana, Frank pun menyelinap masuk melalui pintu belakang dan
mendengar suara perasulian yang ternyata adalah Terence dan Tatiana dong. Udah punya anak bini juga Belum sempet tanya, Terence refleks menembakkan pistolnya tapi malah nyasar kena Tatiana. Frank pun langsung mengunci Terence dan memaksanya untuk jujur kenapa dia membunuh Klondike malam itu. Karena masih nggak mau ngomong juga, dengan sadisnya Frank memasukkan tangan Terence ke penghancur sampah di wastafel. My loft. Fucking tomorrow night, man. I hope you're alright. Ternyata Terence dan temannya Sebastian hanya mengikuti perintah dari Panther yang besok malam akan datang ke suatu tempat bernama Bergamon Loft. Sepertinya kasus ini sudah semakin mengerucut karena nama Panther juga ada di daftar penerima dana yang tersimpan di flash disk dari Klondike. Sesampainya di dekat rumah, Frank yang melihat Amber berantem dengan suaminya langsung melerai karena Chris akan menonjok Amber. Chris yang heran melihat Frank berani-beraninya masuk ke rumah dan ikut campur ingin menyikatnya. Tapi sudah jelas kekuatan ototnya jauh lebih lembek daripada Frank. Dengan mudah Chris dibuat bertekuk lutut dan diusir pergi dari sana. Get the fuck. You straighten your shit up. Fuck out of here. Thank you. It's gonna be okay. Karena Frank terlihat sangat lelah dan sampai tidak tidur karena mengurus kasus Klondike, Amber pun menyarankannya untuk tidur siang dan mengundangnya makan bareng di rumahnya nanti sore. Betapa bahagianya Frank karena ada wanita yang memperhatikannya setelah sekian lamanya selalu sendirian. Dia pun bubuk sebentar dan bangun-bangun langsung beberes, mengantengkan, mengkelimiskan rambut demi bertemu Amber. That is the perfect color on you, Frank. Mereka pun makan sambil ngobrol-ngobrol dan terlihat sefrekuensi. Tapi ketika mereka berdua baru aja mau ciuman, Martin tiba-tiba datang dan merusak suasana. What's up, shorties? What you have in the room? Setelah itu Frank menemui Malar dan memberikan flash disk Klondike untuk diperiksa. Malar juga diperingatkan agar tidak memperlihatkan data di dalamnya ke sembarang orang karena Klondike sampai terbunuh akibat flash disk tersebut. Let us handle it from here. Don't let nobody see that. Frank pun pergi ke gereja untuk mengakui dosanya di depan pastor tentang aksi balas dendam yang akan dilakukannya sebentar lagi. Setelah itu, barulah Frank pergi ke Bergamon Loft untuk menemui pembunuh teman baiknya, yaitu Sebastian dan Panther. Tapi sesampainya di sana, Looking for somebody, OG? I'm looking for Panther. You murdered my best friend. I've been waiting for you, S.A. Hand over the drive. I stuck that up your ass! Frank pun terbangun dalam keadaan sudah terikat di kursi dan mulai disetrum karena masih tidak mau memberitahu di mana flash disknya berada. Panther pun menjelaskan jika data di dalamnya berisi kerjasama dengan pejabat kota yang tentunya berhubungan dengan korupsi besar-besaran. Karena Frank masih tutup mulut, dia terus disiksa dengan arus listrik sampai tingkat maksimal. Dan Panther yang semakin naik pitam karena Frank masih belum menyerah mengancam akan membunuh Amber dan Martin. Panther pun akan OTW ke rumah Amber dan di saat yang sama sebagai veteran perang Vietnam, Frank yang tentunya sudah mengalami penyiksaan lebih parah dari ini dengan mudahnya melepaskan ikatannya dan melempar korek api dari sakunya ke arah drum bensin. Karena ledakan tersebut, dua orang bawahan Panther pun langsung koit termasuk Sebastian. Meskipun Frank terkena luka sayat, tapi dia masih bisa kabur dari ledakan gudang dan mengejar Panther yang kabur dengan bis yang baru dibegalnya. Sedangkan Frank juga mengejar Panther dengan bis, tapi dia minta baik-baik ke Pak Sopir. Untungnya dia mengenal Frank sebagai badass dan mengizinkan Frank membawa bisnya kapanpun dia mau. That badass dude, right? Yeah. Take it. It's yours, man. Kejar-kejaran bis pun terjadi dan mereka merusak banyak hal di jalanan. Mulai dari mobil, lampu-lampu, patung, air mancur, ya nggak mungkin dong masa air Hingga akhirnya bis mereka saling berhadap-hadapan dan adu banteng pun tidak terhindarkan. Tapi yang terjadi,
Meskipun sama-sama mengalami kecelakaan, Frank dan Panther masih bisa keluar dari bis dengan selamat dan langsung OTW menuju rumah Amber. Tapi ada-ada aja tanpa sengaja di jalan Frank bertemu Raymond dan Paijo, dua preman alay yang dipermalukan Frank di bis awal film. Karena video itu viral, mereka sampai dibully, didepak dari komunitas preman dan kehilangan pacarnya. Raymond dan Paijo berniat membalas dendamnya, tapi ya tetap aja mereka gagal maning karena terlalu lemah. Sayangnya Panther sampai duluan di rumah Amber dan akan menyerangnya. Tapi alhamdulillahnya tak lama kemudian Frank pun datang melawan Panther. Sampai akhirnya I'm just glad that you're okay. I'm alright. How's the Klondike, bitch? Setelah kejadian malam itu, dengan berbekal bukti flash disk Klondike, kepolisian pun akhirnya berhasil memecahkan kasus korupsi besar di kota Los Angeles dan menangkap otak dari kasus tersebut, yaitu William, wali kota Los Angeles sendiri. Di lain sisi, atas aksi heroiknya Frank Vega dianugerahkan penghargaan dari kepolisian, juga diangkat menjadi ketua hubungan masyarakat dan akan mulai bekerja secepatnya. Frank yang pernah gagal menjadi polisi di masa mudanya pun sangat terharu karena hal inilah yang sangat ditunggu-tunggu olehnya sejak lebih dari 40 tahun yang lalu. Selain itu, Frank juga sangat bahagia karena telah memiliki keluarga baru dan setelah sekian lamanya, Frank Badass Vega akhirnya mendapatkan hari terbaik di dalam hidupnya. By special interest groups who are trying to destroy my agenda. I'm very, very proud. I've been waiting for this for over 40 years. Found the best day of my life. Buyar, bener gak sih Lur? Katanya Badass kalau keseringan mandi namanya berubah jadi betap. Seperti yang sudah aku jelasin di awal Lur, film ini dibuat berdasarkan kisah nyata dari sebuah video yang pernah viral pada tahun 2010 dengan judul AC Transit Bus Fight. Bisa kalian searching sendiri ya, AC Transit Bus Fight Lur gitu ya. Videonya mirip banget kayak scene di awal film, tapi bapak-bapak aslinya bernama Thomas Brusso dan hanya melawan satu orang. Dandanannya juga sama, sekaos-kaos birunya juga sama, ada tulisan I am a motherfucker di belakangnya ya kan. Kalau Frank dijuluki dengan sebutan Badass, sedangkan meme Thomas dijuluki orang-orang sebagai Epic Birdman. Bisa dibilang Frank dan Thomas ini sama-sama viral bukan hanya karena aksi adu jotosnya saja, tapi karena netizen menganggap mereka sebagai simbol perlawanan terhadap anak-anak muda yang suka bertindak seenaknya pada orang yang lebih tua. Tuh dengerin Lur, jangan sampai durhaka apalagi sama orang tua sendiri kalian ya. Ya wes gitu dulu Lur, aku Icang undur diri, matur nuwun dan say no untuk berani melawan orang tua. Bahasa yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum Lur.